Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Saya akan membacakannya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya adalah orang yang berbahagia. Mengapa? Karena tidak ada tempat perlindungan yang aman di dunia ini. Kalau kita berlindung pada kekayaan, kekayaan itu akan habis dan lenyap. Kalau kita berlindung pada jabatan, pada akhirnya jabatan itu akan berakhir atau pensiun. Ataupun kita berlindung pada gunung atau gua atau sesuatu apapun yang kita rasa aman di dalam kehidupan kita. Tetapi semuanya itu akan runtuh. Gunung atau gua akan rata dengan tanah. Jadi tidak ada tempat perlindungan yang kuat dan aman di dunia ini. Semuanya akan menjadikan kita kecewa dan frustasi. Karena perlindungan yang dunia tawarkan itu sifatnya hanya sementara. Firman Allah mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tempat perlindungan yang kekal adalah firman Tuhan, yaitu Allah sendiri. Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di sini, dalam ayat ini menyatakan ada suatu kekuatan, ada suatu kesungguhan hati untuk menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan dan naungan yang aman. Kalau kita melihat kisah daripada Nabi Musa, Musa membutuhkan tempat rahasia untuk menyendiri bersama dengan Allah. Demikian juga dengan kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membutuhkan tempat rahasia untuk menyendiri bersama dengan Allah. Demikian juga dengan orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, ia membutuhkan tempat rahasia untuk menyendiri bersama dengan Allah. Suatu tempat di mana tidak ada seorang pun yang tahu tempat rahasia itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah dunia yang menuju masa kehancurannya, kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu takut atau khawatir, karena ada Tuhan
yang melindungi kita. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong. Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kita, bahkan melepaskan kita, orang-orang yang dikasihinya. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya untuk mengalami janji-janji Tuhan itu tidak instan. Ada harga yang harus dibayar, yaitu air mata. Kita harus menunggu waktunya Allah sendiri, bukan waktu kita. Kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel untuk bisa menduduki tanah Kanaan. Bangsa Israel harus berputar-putar di padang gurun. Yusuf untuk menduduki jabatan sebagai seorang penguasa di tanah Mesir harus melalui proses. Yusuf dijual, difitnah, bahkan dipenjara. Demikian juga dengan kita. Setiap orang yang menunggu janji-janji Allah tergenapkan di dalam kehidupan kita, kita harus menunggu waktunya Allah sendiri. Itulah sebabnya kita harus melalui sekolah yang namanya sekolah kehidupan. Mengapa? Karena Allah tidak memberikan kemuliaannya kepada siapapun. Itulah sebabnya Tuhan sangat senang kepada orang yang ketika mendapatkan pujian, ketika mendapatkan kehormatan, selalu mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Karena hanya Allah saja yang berhak menerima pujian. Hanya Allah saja yang menerima sanjungan. Allah saja yang berhak menerima pujian dan kehormatan. Jadi segala sesuatunya berasal dari Allah, oleh Dia dan kepada Dia.
Demikian juga ketika kita sudah menerima janji-janji itu, ketika janji-janji Tuhan sudah tergenapkan di dalam kehidupan kita, jangan kita terlena. Tetapi kita harus tetap awas dan waspada, karena firman Tuhan katakan bahwa iblis itu senantiasa berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Puji Tuhan, haleluya. Di akhir zaman ini, iblis bekerja lebih keras dengan segala tipu dayanya. Karena iblis tahu waktunya sudah semakin singkat dan tidak lama lagi. Kalau Tuhan Yesus selama di padang gurun, ketika dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus selalu menggunakan firman Allah sebagai senjata untuk melawan tipu daya iblis. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang yang percaya, untuk kita selalu awas dan waspada dan melawan segala tipu muslihat iblis dengan perisai, yaitu firman Allah sebagai kekuatan kita. Jadi ketika kita menjadi takut dengan adanya virus COVID-19, mari kita katakan bersama di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, kita kembali di Mazmur pasal 91 dalam ayat 14 sampai 16. Ini merupakan isi hati Tuhan kepada orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, kuasanya sangat terbukti. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ada begitu banyak sengsara, ada begitu banyak cobaan di dunia ini. Tetapi biarlah kita sekalian menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan, ya dan amin. Kuasa Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Allah dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.